Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Ramuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait deklarasi koalisi perubahan yang batal ya, termasuk juga yang sekarang kemarin sempat ditunggu-tunggu ternyata batal, dan banyak sebab yang disampaikan ya, dan itu memang sifatnya teknis ya, kemungkinan bukan sebab sesungguhnya. Dan ini ada komentar dari AHY terkait deklarasi koalisi perubahan yang batal dideklarasikan pada tanggal 10 November kemarin. Ini yang sesuai dilansir oleh fajar.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Deklarasi koalisi perubahan batal, AHY komentar begini. Fajar.co.id, Kota Baru. Deklarasi koalisi perubahan antara Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS batal dilaksanakan pada 10 November 2022. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan membangun koalisi tidaklah sederhana. Karenanya pihaknya masih terus melakukan komunikasi intensif dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Dijelaskan komunikasi tersebut terkait dengan proses koalisi tiga partai untuk pemilihan umum pemilu 2024, di mana sejumlah pertemuan cukup sering dilakukan mulai dari tingkat ketua umum hingga jajaran teknis. Kami cukup sering melakukan pertemuan baik di tingkat pimpinan ketua umum juga di tingkat jajaran yang secara teknis membicarakan berbagai peluang dan merumuskan untuk memperkuat visi kebersamaan. Katanya di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu 13 November 2022. Dijelaskannya dalam menyusun suatu koalisi harus ada landasan yang cukup kuat untuk menuju perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Hal itu merupakan kunci untuk memperkuat koalisi ketiga partai tersebut. Ia menambahkan memang untuk proses koalisi tersebut bukan merupakan hal yang sederhana. Selalu ada sejumlah hal yang dibahas untuk menyelaraskan tujuan besar dari ketiga partai tersebut. Koalisi itu ingin mengusung perubahan perbaikan untuk masyarakat terkait deklarasi untuk calon presiden dan wakil presiden 2024. Lanjutnya, ketiga partai tersebut tidak ingin tergesa-gesa yang nantinya bisa membuat deklarasi tersebut tidak berkembang. Namun yang memastikan bahwa deklarasi tersebut akan dilakukan. Pada saatnya momentum deklarasi itu akan hadir. Tetapi kami tidak ingin tergesa-gesa lalu akhirnya hanya sekedar saja. Kalau hanya untuk mendeklarasi kemudian tidak berkembang dan mundur ke belakang, rasanya bukan itu yang kita inginkan, ujarnya. Terkait dengan sosok yang akan dimunculkan sebagai pasangan Anies Baswedan yang telah diusung oleh Partai Nasdem, lanjutnya, hal tersebut juga masih terus menjadi bahan pembicaraan ketiga partai tersebut. Untuk pasangan ini juga menjadi agenda utama yang kita terus bahas. Dari ketiga partai ini tidak ingin gegabah, kami ingin meyakinkan pasangan yang diusung nanti benar-benar memiliki peluang kemenangan yang baik, katanya. Sementara secara garis besar, lanjutnya, para pemilih umum pada pemilihan umum pemilu 2024, Partai Demokrat menargetkan untuk mampu meraup 15% suara pemilih. Salah satu wilayah yang diharapkan mampu mendorong perolehan suara tersebut adalah wilayah Jawa Timur. Jawa Timur yang begitu besar, 38 kabupaten kota, anak muda juga banyak sekali, rasanya menjadi ruang demokrasi yang dinamis. Saya juga mendorong Jawa Timur menjadi mesin pendorong elektabilitas, katanya. Demokrat ungkapnya terbuka koalisi dengan partai lain. Partai Demokrat menyebut sangat terbuka berkoalisi dengan partai lain menghadapi pemilu 2024. Demokrat akan membuka diri membuka koalisi dengan partai yang memiliki ideologi sama dalam membangun bangsa demi kepentingan rakyat. Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khairun mengatakan partainya saat ini tengah melakukan komunikasi intensif dengan PKS dan Nasdem menghadapi pemilu 2024. Komunikasi Demokrat, PKS, dan Nasdem terus dibangun menuju koalisi. Meski demikian, dia menyebut Demokrat terbuka berkoalisi dengan partai lain. Komunikasi intensif Demokrat dan PKS Partai Nasdem terus dibangun menuju arah koalisi perubahan. Dan tidak menutup kemungkinan dengan partai lain kita partai terbuka, katanya Minggu 6 November 2022. Ditambahkannya komunikasi menuju kebersamaan demi mensejahterakan rakyat untuk memenuhi tujuan dan arah kemerdekaan yang seutuhnya adalah komitmen utama partai. Mengingat Partai Demokrat sebagai partai besar tentu mempunyai arah tujuan partai yang jelas sehingga dapat memberikan kontribusi pada rakyat di tengah kondisi perpolitikan saat ini.
Ditegaskan pula dalam masyarakat cabang serentak 24 kabupaten kota di Makassar bahwa forum itu untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kekompakan kader partai serta tidak menciptakan keributan apalagi perpecahan sesama kader. Kita datang ke sini untuk memperbesar partai, menentukan masa depan partai sesuai dengan target-target organisasi. Elektabilitas partai sangat tinggi saat ini sesuai hasil survei Litbang Kompas secara nasional Partai Demokrat telah mencapai 14%, katanya. Sementara Ketua DPD 1 Demokrat Sulawesi Selatan Nikmatullah RB pada kesempatan itu menyampaikan musyawarah cabang Partai Demokrat adalah bagian dari konsolidasi yang dihadiri 38 calon Ketua DPD 2 Demokrat kabupaten atau kota. Ia meminta seluruh calon berkompetisi secara sehat. Saya berharap tidak ada perpecahan karena kita semua adalah keluarga besar. Jangan hanya karena muscap ini hubungan emosional kita terputus. Saya ingatkan musda maupun muscap ada mekanismenya. Partai punya aturan jelas dan kepengurusan mesti dievaluasi tiap 5 tahun, ujar dia. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan ini menambahkan muscap serentak dihadiri 250 ketua PAC kecamatan dari 24 kabupaten atau kota bersama pengurus inti DPC, ketua, sekretaris, dan bendara. Selain itu dihadiri simpatisan dan kader partai. Ketua PAC ini adalah ujung tombak kita. Secara tidak langsung mereka adalah duta di masyarakat. Kita berharap kemenangan bisa diraih kembali dan meyakinkan masyarakat atas pilihan politiknya, kata dia. Capres Koalisi Perubahan bisa menangi Pilpres. Partai Demokrat yakin Koalisi Perubahan yang dibangun bersama dengan PKS dan Nasdem berpeluang besar memenangkan pemilihan Pilpres Presiden. Hal itu ditegaskan oleh Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022 menempatkan koalisi Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS berpeluang besar menjadi pemenang pemilu 2024, kata Syahrial Selasa 24 Oktober 2022. Dia meyakini survei Litbang Kompas tersebut menunjukkan bahwa capres-cawapres yang diusung Koalisi Perubahan akan berpeluang besar menang. Artinya koalisi tersebut mampu meraih simpati besar dari rakyat Indonesia dan berjalan di atas rel yang besar karena mengusung perubahan dan perbaikan, kata Syahrial. Syahrial mengatakan saat ini Koalisi Perubahan masih terus berkomunikasi intens untuk menentukan cawapres didampingi Anies Baswedan. Meski Nasdem sudah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden, koalisi masih terus menggodok kriteria dan mekanisme hingga munculnya sosok yang tepat sebagai pendamping Anies di posisi calon wakil presiden, ucapnya. Ya, sobat sekalian, jadi itu ya, masih masih menimbang-nimbang ya antara siapa yang akan juga ya. Nah, kalau kita melihat alasan-alasan dari partai Koalisi Perubahan ini ya sangat teknis sekali ya. Di antaranya AHY baru pulang dari Jerman gitu ya. Kemudian juga PKS akan mengadakan dulu musyawarah ya, Dewan Pembina atau pengurus gitu ya. Kemudian juga atau seluruh dari politisi yang lain, misalnya untuk Fahri Hamzah, Bandar belum deal ya. Nah, itu hal-hal yang teknis dan memang dalam politik itu ya, ada art of possibility ya, seni dalam segala kemungkinan ya. Jadi memang kalau dari keterangan yang disampaikan bahwasanya ini perubahan untuk mengarah kepentingan rakyat ya, yang jadi pertanyaan kenapa kalau kita melihat kenapa tidak disegerakan ya, karena kalau terlalu banyak diskusi, komunikasi ya yang terus menerus akhirnya ya terlalu rumit, akhirnya bubar gitu ya. Kan lebih baik kalau kita melihat basis ataupun awal dari dasar pemilihan Anies itu mempunyai dasar yang kuat, karena dalam setiap pemilihan survei maupun tingkat elektabilitas dan popularitas lebih condong gitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat para pemilih PKS sendiri lebih cenderung memilih Anies gitu ya. Dan
ini sudah menjadi hal yang modal yang seharusnya segera dieksekusi supaya nanti tidak ada perubahan-perubahan yang nanti akan merugikan koalisi ya. Jadi kan cuma permasalahan tentang siapa dapat siapa ya. Jadi terlihat jelas bahwasanya yang jadikan tujuan utama adalah bagaimana mengurusi ya urusan kepentingan masing-masing perolehan partai ya, dari segi perolehan suara dan kemudian juga jatah kekuasaan yang nanti bisa diraih melalui komposisi kabinet. Nah, ini lebih cenderung kepada pemilih untuk sebagai pragmatis untuk mendapatkan kebutuhan partai, lebih didahulukan daripada kepentingan rakyat. Maka yang terjadi adalah saling lobby ya untuk mendapatkan apa ya ketika nanti dalam koalisi ini sukses dalam pilpres nanti. Nah, kalau kita melihat ya juga ada komentar terkait Partai Nasdem, Partai Demokrat yang masih terbuka koalisi dengan partai lain ya. Artinya memang koalisi perubahan ini, yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat ini sifatnya masih rentan ya untuk digoyang ya. Digoyang dengan cara yang halus ya. Juga dengan cara yang kasar ya. Cara yang halus itu ya misalnya didorong melalui negatif campaign ya. Bahwasanya ditunjukkan kelemahan-kelemahan Anies gitu ya. Kemudian juga itu didukung oleh para buzzer yang menjadi satu gerbong dengan pihak istana. Kemudian cara yang kasar ya bisa dilakukan dengan menawari anggota koalisi perubahan ini dengan jabatan-jabatan yang menggiurkan. Misalnya PKS kemarin ditawari untuk posisi ya di kabinet, dan ini terus dilakukan ya bergerilya ya untuk bagaimana memecah koalisi perubahan agar tidak jadi dan Anies bubar menjadi capres ya. Dan memang saat ini ya masih menjadi perdebatan ya dan juga tarik-menarik siapa yang akan dicalonkan menjadi cawapres, karena kelihatan sekali bahwasanya setiap partai pengusung Anies, yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS, khususnya Demokrat dan PKS saling menginginkan untuk jabatan ya wakil presiden ya. Dan melihat juga ya komposisi kabinet nanti yang pembagian kue kekuasaan melalui komposisi kabinet yang tentu saja itu masih diperhitungkan oleh partai pengusung Anies. Nah, dalam hal ini ya, kalau proporsi tujuan utama koalisi ini untuk lebih mendahulukan kepentingan rakyat, ya kalau kita lihat ya salah satunya yang bisa capres ataupun rezim yang satu-satunya yang bisa berganti ya, yaitu rezim yang di luar istana, yaitu koalisi perubahan ini ya. Karena koalisi buatan istana ya yang kita ketahui ya KIP ya, kemudian juga koalisi kebangkitan Indonesia Raya itu masih satu jalur dalam satu istana gitu ya. Jadi kalau tetap mempertahankan ini ya, mempertahankan ego masing-masing dalam koalisi perubahan, maka kita khawatirkan nanti calon presiden yang akan tampil ataupun yang memenuhi syarat dalam konsultasi cuma lahir dari rahim istana. Nah, ini yang kita khawatirkan. Artinya meskipun nanti berganti aktor ya, rezim itu tetap sama, remain ya. Rezim itu stay remain ya. Jadi misalnya nanti yang jadi presiden misalnya Ganjar ataupun Prabowo, tetapi ini masih dalam kontrol ya rezim yang sama, oligarki yang sama, yang memang dahulu ya pada saat rezim saat ini itu benar-benar diberikan karpet merah ya para cukong ini untuk menjalankan bisnisnya, untuk merengkuh ya
keuntungan-keuntungan yang lebih ya, entah itu dalam bisnis ya, dan kemudian dalam keleluasaan investasi ataupun konsesi tambang. Nah, yang kita khawatirkan adalah bahwasanya koalisi yang diharapkan satu-satunya akan mengusung Anies itu ya pecah gitu ya, mengingat dari statement Demokrat masih membuka peluang untuk koalisi dengan partai lain, artinya Demokrat masih tanda kutip masih mempunyai peluang, ataupun koalisi pengusung Anies ini bisa sewaktu-waktu kalau tidak sesuai dengan kesepakatan bisa bubar jalan ya. Misalnya kalau Demokrat ingin bubar ataupun ditawari koalisi dengan KIB misalnya, dengan calonnya Erlangga sebagai calon presiden dan AHY tetap mendapatkan jatah wapres, itu juga menjadi kemungkinan. Ataupun PKS ya, kalau bubar itu juga bisa gabung ke Gerindra ya, dengan proporsi yang pas ya, 128 kursi antara PKS dan Gerindra, dengan Presiden Prabowo dan juga wapresnya itu Aher. Dan Nasdem ya itu bisa jalan ke menggandeng PKB yang suaranya juga pas ya, 117, dan menjadikan Anies tetap menjadi capres dan Khofifah jadi cawapres. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah PKB itu mau gitu ya, mengingat bahwasanya saat ini PKB juga masih dalam tanda kutip tersandra ya ketua umumnya dengan dibuka kasus-kasus yang lama, misalnya kasus Durian gitu ya. Kemudian untuk yang lain ya, untuk capres yang lain misalnya Prabowo juga dibuka dengan kasus Komcat ya, Komando Cadangan ya. Kemudian untuk Ganjar dibuka untuk kasus EKTP. Jadi memang masih ngeri-ngeri sedap untuk koalisi ini, yang tidak bisa, yang harusnya sifatnya sederhana dan segera dideklarasikan kalau yang ditujukan itu untuk kepentingan rakyat. Ini menjadi rumit ya, ketika yang menjadi pembahasan adalah keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing koalisi ketika mereka nanti bergabung untuk mengusung Anies ya. Ya, ini masih sedikit tarik menarik ya, tapi kita tunggu saja ya berbagai kemungkinan yang akan terjadi ya. Apakah nanti benar-benar Demokrat akan masih membuka koalisi dengan partai yang lain, atau tetap akan mendeklarasikan tetap yaitu dengan agenda ataupun hari yang lain yang lebih memungkinkan. Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja kelanjutan dari koalisi pengusung Anies, yaitu koalisi perubahan Nasdem, Demokrat dan PKS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.